Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Amin, insyaallah mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan insyaallah pada malam hari ini kita break dari kajian rutin kita, membahas tentang hadits-hadits adab di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di momentum penghujung tahun ini kita mencoba merenungkan diri, muhasabah diri, introspeksi diri, sampai mana ketaatan kita, sudah sampai mana ibadah kita. Umur kita semakin berkurang, walaupun secara angka bertambah, tapi sejatinya umur kita semakin terus dekat kepada kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi maklum bersama bahwa lajunya perputaran tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Setahun terasa seperti satu bulan, satu bulan terasa seperti sepekan, sepekan terasa seperti satu hari, satu hari bagaikan satu jam seperti sekejap mata. Dan memang seperti itulah waktu berjalan begitu cepat. Dan ini merupakan salah satu tanda yang Rasulullah SAW kabarkan sebagai di antara tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda di dalam haditsnya, yataqarrabu zaman, di antara tanda dekatnya hari kiamat yaitu waktu yang terasa begitu cepat, waktu yang terasa ringkas. Di dalam hadits yang lain, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarraba zaman. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu berjalan begitu cepat, terasa sangat ringkas. Maka para ulama mengomentari hadits ini, memberikan penjelasan. Yang pertama, bahwa di antara tanda hari kiamat bahwa waktu berjalan begitu cepat, yaitu dicabutnya keberkahan waktu. Waktu yang kita punya, itu bisa Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Dan keberkahan waktu yang kita punya itu dicabut oleh Allah.
Jadi Allah itu memberikan keberkahan pada materi-materi yang kita miliki. Allah berikan keberkahan pada istri kita. Allah hadirkan istri yang salihah. Allah berikan keberkahan kepada anak-anak kita, anak-anak yang nurut, ya, taat sama orang tuanya. Allah berikan keberkahan lewat harta yang kita punya. Meskipun secara nominal sedikit, ya, tapi bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, di antara materi yang kita punya, yang Allah berikan keberkahan di dalamnya, yaitu waktu. Nah, waktu ini, ya, bisa menjadikan dekatnya hari kiamat ketika waktu yang kita punya, yang manusia punya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi setahun terasa seperti sebulan, ya. Sebulan terasa seperti satu pekan, sepekan, ya, seperti satu hari, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya umur yang semakin bertambah, aktivitas yang begitu banyak, tapi amal ibadah tidak bertambah. Yang berkurang bukan jumlah jamnya tetap sama, ya. Tetapi berkah dari waktu itulah yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari waktu bergulir begitu cepat, yaitu kesibukan dunia itu menguasai hati manusia. Ya, kesibukan dunia menguasai hati manusia. Manusia semakin tersibukkan oleh pekerjaannya. Manusia tersibukkan oleh materi-materi dunia, ambisi dunia, urusan-urusan materi. Manusia tersibukkan oleh hiburan, handphone, sehingga tidak sadar, ya, tiba-tiba waktunya sudah habis. Ini sering kita merasakan seperti ini. Habis subuh, ya, pegang handphone, scroll, ya. Mungkin pertama buka pesan, ada pesan dari WA, buka balas. Selesai, bukan HP-nya ditaruh, ya, tapi lanjut buka Facebook, ya, buka TikTok, scroll. Tahu-tahu sudah jam 8, jam 9, nggak kerasa, ya. Jadi dunia menguasai hati manusia. Ini diantara makna waktu bergulir dengan cepat. Sehingga waktu yang terbuang sia-sia tadi menjadikan hati, ya, tidak ingat kepada Allah. Nah, seharusnya waktu yang ada tadi digunakan untuk berzikir, ya, ini malah dibuat untuk hal-hal yang sia-sia. Sedikit merenung tentang akhirat. Yang kedua. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makna yataqarubuz zaman, waktu yang begitu singkat. Jadi teknologi yang ada sekarang itu membuat semuanya serba cepat. Tapi terkadang sering, ya, sedikit ketenangan, atau bahkan nggak ada ketenangan di dalamnya. Dulu orang kalau mau berangkat haji dari Indonesia ke Mekah itu butuh waktu berapa bulan, Pak? 3 bulan. 3 bulan, ya kan? Aku masih naik kapal laut ini 3 bulan, 4 bulan. Sekarang berapa yang dibutuhkan dari Soekarno-Hatta sampai Madinah? Ya, kalau daerah itu 9 jam saja, 9 jam lebih sedikit. Dulu orang kalau mau, ya, safar dari Madinah ke Makkah misal, itu butuh berpekan-pekan. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, ya, kendaraan, butuh hanya waktu 4 sampai 6 jam. Naik bis. Ya, kalau mobil pribadi bisa lebih cepat, 3 jam, 4 jam. Apalagi sekarang sudah ada kereta cepat, kan? Haramain itu hanya setengah jam atau 45 menit, nggak sampai 1 jam. Nah, waktu yang bergulir dengan cepat, ya, semakin cepat urusan, tapi semakin sedikit ketenangan.
Sehingga hari itu berlalu tanpa makna. Nah, inilah yang menjadi tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Fenomena yang kita rasakan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sering kita berkata kepada diri kita, atau mungkin kita berkata kepada lagi ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan kita, kayaknya baru kemarin Ramadan, bulan depan sudah mau Ramadan saja, Februari pertengahan, baru tahun kemarin 2025, sekarang sudah mau masuk 2026. Perasaan anak-anak itu baru lahir kemarin kan ya. Ini sekarang sudah mau masuk sekolah. Nah, maka pertanyaannya, apakah ibadah kita juga ikut bertambah? Kan gitu. Atau justru dunia yang semakin mengikat hati kita? Ini yang menjadi kekhawatiran baginda Rasulullah SAW. Jadi pesan hadis tadi, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu itu berjalan begitu cepat. Pesannya adalah dunia ini semakin dekat dengan akhirnya. Semakin dekat dengan kiamat. Waktu yang terasa cepat, karena keberkahan waktu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu semakin lalai, dikuasai oleh ambisi-ambisi dunia, hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Sedangkan amal ibadah bukannya bertambah, malah berkurang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimana cara agar waktu yang kita punya sekarang ini itu diberkahi oleh Allah? Karena Allah yang memberikan al-barakah, keberkahan. Yang pertama yang bisa kita lakukan agar waktu yang kita punya ini semakin berkah, jaga sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Jaga betul. Karena sholat itu adalah standar kedisiplinan seseorang. Orang kalau sholatnya disiplin, maka semua urusannya ikut disiplin. Kehidupannya akan teratur, tertib. Kalau seseorang misal subuh bangun pas, 5 menit lah sebelum subuh sholat, itu bisa dipastikan, Mbak, kesehariannya itu akan tertib. Habis subuh baca Quran, selesai mandi siap-siap berangkat ke kantor. Berbeda dengan orang yang ketika subuhnya molor. Berarti kan kalau hitungan logikanya kan semakin banyak tidur kan semakin enak gitu Pak ya. Nah ini itu tanda bahwa keberkahannya hilang. Bangun jam 6, nggak sempat baca Quran. Sampai kantor, apa yang terjadi Pak? Ngantuk, bukannya segar, malah ngantuk. Jadi sholat itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu ada unsur pengatur hidup, pengatur hidup yang sangat-sangat kuat. Di dalamnya ada unsur waktu, mental, kemudian ada perilaku juga di dalamnya. Jadi sholat itu mengikat waktu secara tetap. Sholat punya jadwal yang sudah tidak bisa dirubah. Subuh jam 4 jam 4. Zuhur jam 12 sudah jam 12, nggak bisa dirubah. Subuh itu kan aktivitas permulaan aktivitas manusia.
Ya, kemudian zuhur asar itu kesibukan manusia yang bekerja mencari maisha, penghidupan. Maghrib isya, ya, ini merupakan penutup hari. Nah, ini merupakan apa? Melatih seseorang untuk taat pada waktu, ya, menghentikan aktivitas-aktivitas dunia saat dipanggil, ya, adzan. Yang kedua, sholat, ya, itu merupakan komitmen harian. Satu-satunya ibadah yang memiliki komitmen harian itu hanya sholat. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya, yang dia hanya apa? Butuh waktu 1 tahun komitmen. Puasa setahun sekali, zakat, ya, setahun sekali, haji, ya, setahun sekali bagi yang mampu. Tapi kalau sholat itu komitmennya harian. Setiap hari, ya, 5 waktu. Nah, orang kalau sudah disiplin sholatnya, maka otomatis, ya, dia juga disiplin waktunya. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu melatih taat, ya, melatih taat tanpa ada negosiasi. Ya, sholat punya aturan baku, ya, aturan waktu, aturan gerakan, aturan ucapan. Ya, sholat punya aturan waktu, nggak bisa kita bilang nanti sajalah. Ya, subuhnya jam 6. Sholat punya aturan gerakan, sesuai dengan versi saya sajalah. Punya aturan bacaan, sesuai dengan versi saya. Ya, semuanya, ya, punya aturan baku di dalam sholat. Nah, ini melatih mental patuh pada aturan. Ya, jadi pada hakikatnya sholat itu merupakan standar disiplin kehidupan seseorang. Orang kalau sholatnya disiplin, maka bisa dipastikan, ya, seluruh aktivitas kehidupannya akan disiplin juga. Ini yang pertama, agar waktu kita diberkahi adalah jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, ya, tentu dengan memperbanyak zikir, memperbanyak qiraatul Quran, ya, baca Al-Quran. Hati yang tenang itu hanya dengan berzikir kepada Allah, sering mengingat Allah. Ini yang sekarang banyak rusak konsep berpikirnya manusia. Ini juga yang disebabkan oleh medsos, ya. Pengaruhnya sangat luar biasa. Banyak di antara manusia yang sekarang yang menstandarkan kebahagiaan hidup itu dengan materi. Saya kalau belum punya uang 1 miliar, maka saya nggak akan bahagia. Ada kan orang seperti ini? Banyak. Saya kalau belum punya rumah, kayaknya saya belum bahagia. Kalau belum punya mobil sendiri, kayaknya belum bahagia. Nah, ini persepsi yang sangat keliru, dan ini sudah merajalela, ya, penyakit seperti ini. Ya. Ketahuilah, ketenangan hati seseorang itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dengan materi. Yang terakhir di antara waktu agar kita diberkahi oleh Allah, yaitu kurangi maksiat. Ya, maksiat itu bisa menghapus keberkahan, Pak. Ya, bahkan bahayanya maksiat itu bukan pada satu materi yang menghapus keberkahannya, tapi bisa semua materi yang kita punya itu keberkahannya dicabut sama Allah. Kita punya istri, ya, menjadi pembangkang, anak jadi nakal, harta yang begitu banyak, ya, tiba-tiba habis yang begitu banyak, gak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, gak bisa berbakti sama orang tuanya.
nggak bisa berbagi dengan tetangganya. Jadi kemaksiatan itu bisa menghapus keberkahan pada semua materi yang kita lakukan. Renungan untuk kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini kita tanyakan kepada diri kita. Sekarang kita umur berapa? Ya mohon maaf, mungkin kalau di sini ya saya yang paling muda. Sama masnya itu masih muda itu. Itu mungkin kakak kelas saya itu. Umur berapa kita sekarang? Sudah berapa Ramadan yang kita lewati? Bertambahkah takwa kita kepada Allah? Atau hanya bertambah kesibukan dunia? Karena sejatinya hari itu selalu berlalu, mendekatkan kita dengan kematian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis tadi menyadarkan kepada kita untuk selalu memanfaatkan waktu yang ada. Memperbanyak amal soleh, mempersiapkan diri menuju kehidupan abadi, yaitu akhirat. Kita sekarang berada di ujung tahun 2025, artinya sebentar lagi, beberapa hari lagi yang kita masuk tahun 2026. Dan ini weekend terakhir kita di tahun 2025. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang di dalam ketaatan kepadanya. Sering kita mendengar, menyaksikan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita sudah dipanggil Allah duluan. Dan yakinlah ada suatu hari nanti yang mana nama kita yang disebut. Telah meninggal Yusri Abdul, telah meninggal Bapak Sandi misalnya, telah meninggal Bapak Eki. Yakin kita bahwa ada satu hari di mana nama kita yang disebut. Ini yang disampaikan, yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kullu yawmin yuqalu fihi mata fulan, mata fulan. Setiap hari dikatakan telah meninggal si fulan, telah meninggal si fulan. Wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Dan pasti ada satu hari nanti disebut di dalamnya telah meninggal dunia Umar. Dan hari itu sudah berlalu. Sayyidina Umar bin Khattab sudah meninggal dunia. Maka seyogianya perkataan Umar ini kita ucapkan juga untuk diri kita. Bahwa setiap hari kita mendengar ada yang meninggal dunia. Dan kita harus yakini bahwasanya ada satu hari nanti di mana nama kita yang disebut telah meninggalkan dunia yang fana. Hakikatnya kehidupan manusia itu kan hanya kumpulan hari demi hari. Berbagai fase kehidupan sudah kita lewati. Dari masa kandungan, balita, anak-anak, kemudian fase remaja, fase dewasa, berkeluarga, menua, semua sudah kita lewati. Begitu panjang waktu yang sudah kita lewati. Tapi ketahuilah, di mana satu hari itu hilang, terlewat, maka begitu juga umur kita akan berkurang, akan hilang sebagian. Seorang tabi'in, tabi'in senior, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ya bani Adam, innama antal ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau itu hanyalah kumpulan hari. Setiap ada hari yang hilang, yang berlalu, maka sebagian umurmu juga hilang, sebagian umurmu juga berkurang.
Jadi perkataan Hasan Al-Basri ini yang mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini menuju akhir. Hingga setiap harinya ya seharusnya dipakai untuk hal-hal yang bermakna. Dipakai untuk hal-hal kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia itu sangat singkat. Sangat singkat. Allah memberikan permisalan di dalam Al-Quran tentang kehidupan dunia. Di dalam surat Al-Kahfi, "Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah." Berilah perumpamaan kepada mereka bahwasanya dunia itu seperti tumbuhan yang disiram oleh air hujan dan kemudian hilang, fa asbaha hashiman, kering, tadruhu riyah, kemudian diterbangkan oleh angin. Di dalam tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengomentari bahwa dunia itu seperti air hujan yang turun ke bumi, kemudian menyuburkan tanaman-tanaman, sehingga bunga itu bermekaran, sangat indah, sehingga manusia itu menikmati keindahan bunga-bunga tersebut. Sehingga ketika manusia lalai dengan keindahan bunga-bunga tersebut, tiba-tiba bunga tadi layu, mati, dan tersisalah hanya tanah yang kering. Begitu perumpamaan dunia. Mereka pengejar dunia, ketika mereka berhasil melihat pencapaian dunianya, mereka berhasil mengumpulkan rupiah demi rupiah, mereka menikmati materi dunianya, bahagia dengan dunianya, dan mereka ketika itu meyakini, merasa bahwasanya kondisinya akan selalu seperti itu. Mereka merasa bahwasanya diri mereka akan hidup selama-lamanya. Ketika mereka lalai menikmati kenikmatan dunia, maka tiba-tiba ajal datang menjemput, atau musibah datang sehingga hartanya semuanya hilang. Itulah permisalan dunia. Makanya orang-orang yang zalim kelak di akhirat mereka menggigit jarinya. Kenapa? Mereka menyadari dirinya. Mereka berangan-angan agar bisa kembali ke dunia, bukan untuk melanjutkan, untuk memuaskan hawa nafsunya, tapi untuk bertobat dan beramal saleh. Orang-orang zalim, yang namanya penyesalan, adanya di belakang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergantian hari demi hari ini, pergantian tahun, sejatinya kita jadikan momentum, waktu untuk memperbaiki diri. Maka siapa yang mendapati dirinya telah banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, jangan tertipu dengan kesolehannya, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikannya taufik, yang memberikannya kemudahan untuk beribadah. Terus beramal dan beramal, meminta pertolongan kepada Allah di dalam ketaatan. Terus beribadah, sampai kematian datang menjemput. Itu yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai kematian datang menjemput. Rasulullah SAW mengajarkan satu doa kepada kita, agar kita itu meminta tolong kepada Allah setiap kita dalam beribadah. Doa yang sering kita baca sebelum salam kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, bantu saya, tolong saya untuk dapat selalu mengingatmu, tolong saya untuk dapat selalu bersyukur kepadamu, bantu saya untuk dapat beribadah dengan baik kepadamu. Jadi doa ini harus kita baca terus, terutama di setiap sebelum salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dan siapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah yang mendapati dirinya telah banyak terjatuh ke dalam kelalaian, jatuh ke dalam maksiat dan dosa, dan Allah masih memberikan umur, maka hendaknya dia menjadikan pelajaran dari orang-orang yang di sekitarnya yang telah Allah panggil duluan, dan perbaikilah di sisa umur yang ada. Karena sesungguhnya ketika seseorang memperbaiki dirinya, amal solehnya di sisa umur yang ada, maka Allah akan mengampuni dosa yang lalu, dan Allah akan mengampuni dosa di sisa umur yang ada. Jadi bukan berarti semakin panjang umur semakin banyak maksiatnya. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, beliau pernah berjumpa dengan seorang laki-laki. Kemudian beliau bertanya, "Wahai saudaraku, sudah berapa umur Anda?" Maka laki-laki tadi menjawab, "Umur saya 60 tahun." Sudah ada Pak yang umur 60 tahun? Banyak ya? Umur saya 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, kalau begitu semenjak 60 tahun yang lalu Anda sedang berjalan menuju Allah. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apakah kamu tahu maknanya? Kata Fudail. Maka laki-laki menjawab, bahwa saya adalah hamba Allah dan saya akan kembali kepadanya. Maka Fudail memberikan nasihat, jika engkau sadar bahwasanya engkau adalah hamba Allah dan engkau akan kembali kepada Allah, maka sadari juga bahwasanya Allah akan bertanya kepadamu. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Dan barang siapa yang menyadari bahwasanya dia akan ditanya, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan tersebut. Maka laki-laki tadi pun menangis dan kemudian bertanya kepada Fudail, "Lantas apa yang harus aku perbuat?" Fudail mengatakan, mudah saja, perbaiki di sisa umur. Jika engkau memperbaiki di sisa umurmu, niscaya Allah akan memberikan ampunan untukmu untuk masa lalu, dan Allah akan memberikan ampunan juga di sisa umurmu. Tapi sebaliknya, jika engkau melakukan keburukan di sisa umurmu ini, maka Allah akan menghukum untuk yang masa lalu dan yang masa datang di sisa umurmu. Maka nasihat ini hendaknya kita jadikan pegangan hidup, pegangan hidup kita untuk bisa mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Karena baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwasanya amal seseorang itu dilihat di akhirnya. Kalau dia akhiri hidupnya dengan perkara-perkara baik, maka bisa dipastikan dia termasuk orang yang husnul khatimah. Tapi kalau di akhir hidupnya dia tutup dengan perkara-perkara yang buruk, maka dia akhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Rasulullah SAW bersabda di dalam haditsnya, "Innamal a'malu bil khawatim."
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita ya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kemana, untuk apa kita habiskan, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan ditanya sama Allah. Maka betapa gembiranya kita jika mampu memberikan jawaban bahwa umur yang kita habiskan untuk ketaatan kepadanya, umur yang kita habiskan untuk kebaikan-kebaikan, hal-hal yang bermanfaat. Tapi sangat-sangat merugi ketika rahasia kita dibongkar bahwa umur yang kita habiskan untuk kesia-siaan. Tsumma na'udzubillah untuk hal-hal kemaksiatan. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki hamba di akhirat kelak, ya, itu tidak akan beranjak, tidak akan melangkah hatta yus'ala an umrihi, sampai ditanya tentang umurnya. Fima afnah, untuk apa ia habiskan? Kemana dia habiskan umurnya? Untuk maksiat, untuk ketaatan, ya semuanya ditanya. Wa an ilmihi, kaki seorang hamba tidak akan beranjak juga ya sebelum ditanya tentang ilmunya. Fima fa'al, kemana ia amalkan ilmu tersebut? Ilmu yang dia punya kemana dia amalkan? Jangan-jangan ilmu yang begitu banyak dia terima ya tidak menjadikannya semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh sama Allah. Wa an malihi, dan akan ditanya juga tentang hartanya. Min aina tasabah, dari mana dia dapatkan harta tersebut. Wa fima anfaqahu, dan kemana harta tersebut ia infakkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita sangat bersyukur. Ya, kita sangat bersyukur Allah masih memberikan waktu kepada kita. Allah masih memberikan waktu untuk kita terus memperbaiki diri dan mengejar ketertinggalan kita di dalam ibadah. Maka mari kita sama-sama ya, di momentum penghujung tahun ini ya, kita kuatkan kembali tekad kita. Kita kuatkan kembali ya, benar-benar kita hanya menjadi hamba Allah semata. Jangan biarkan syaitan mempermainkan kita dalam keinginannya. Tapi sebaliknya, siksalah syaitan dengan ibadah kita, dengan zikir kita, puasa kita, dengan tilawah kita. Ya, syaitan akan tersiksa. Syaitan bukan hanya enggak suka ya dengan ibadah ketaatan kita, tapi dia akan benar-benar tersiksa. Ya, dalam hadis itu ya, dikatakan syaitan mengatakan apa? Aku celaka, ya, celaka aku. Manusia itu apa? Hancur karena dosa, sedangkan aku, ya kata syaitan, hancur karena istighfar, karena ketaatan, kesolehan manusia. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa umur yang Allah masih berikan kepada kita sampai saat ini itu bisa menjadi baik untuk kita dan bisa menjadi bencana untuk kita. Karena sejatinya sebaik-baik manusia adalah dia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasul, siapa manusia terbaik itu? Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang, manusia yang paling baik, kata Rasul, adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Kemudian
Kemudian ditanya lagi Rasul, lantas siapa manusia yang paling buruk? Man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk kata Rasul adalah orang yang panjang umur dan buruk amalnya. Jadi hadis ini memberikan kaidah hidup kepada kita, bahwasanya bertambahnya umur itu harus juga bertambahnya kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar hidup lama, tetapi hidup yang penuh manfaat dan ketaatan. Jadi poin-poin hadis tadi, yang pertama, bahwa umur yang Allah berikan kepada kita ini dua, nikmat dan amanah. Nikmat dan amanah. Semakin panjang umur, semakin panjang pula rekening amal ibadah kita kepada Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara tujuan Allah menciptakan manusia, menciptakan kehidupan dan kematian, yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa mereka amalnya yang paling baik. Bukan yang paling banyak, tapi siapa yang amalnya paling baik. Apa makna amal paling baik itu? Ya tentu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tuntunan syariat dan bermanfaat. Poin yang kedua, manusia terbaik adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Apa maksud baik amalnya? Ya hidupnya dihabiskan untuk kebaikan. Rajin sholat, berbakti, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, memperbanyak zikir. Jadi semakin tua, semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Manusia terburuk siapa? Mereka yang panjang umurnya, buruk amalnya. Ini sangat menakutkan. Umurnya panjang tapi lalai salat. Umurnya panjang malas ibadah. Umurnya panjang semakin menumpuk dosanya. Hidupnya bukan untuk tujuan akhirat. Maka umur yang panjang seperti ini bisa menjadi petaka baginya. Naudzubillah. Ini yang menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW. Kemudian umur yang masih Allah berikan ini merupakan kesempatan untuk bertobat. Untuk bertobat. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, maka pintu tobat akan selalu terbuka. Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu akan terus membuka pintu taubat hambanya, menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Oleh karenanya, semakin orang banyak dosa, seharusnya seseorang itu juga semakin banyak bertobat. Maka sebagai muhasabah diri kita, kembali kita tanyakan kepada diri kita, apakah iman kita semakin baik di tahun ini? Apakah sholat kita semakin khusyuk atau hanya sekedar rutinitas? Al-Quran yang kita ada sering kita baca atau selama ini masih menjadi pajangan lemari? Akhlak kita kepada keluarga semakin lembutkah atau malah semakin kasar? Kalau umur kita bertambah, tapi maksiat juga bertambah, ini tanda bahaya besar. Jadi orang yang menggunakan umurnya
dalam ketaatan, ya, akan menjadi baik. Karena setiap harinya, ya, dia mengharap ridho Allah dan mengharap agar bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, orang yang menggunakan umurnya untuk kesia-siaan, ya, akan menjadi orang yang buruk. Karena setiap harinya yang ada bertambah dosa dan kesengsaraan. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa waktu yang terus berjalan ini, ya, bukan sekedar angka yang bertambah, ya, tetapi lembaran usia kita yang semakin satu demi satu, ya, tertutup. Jadi pergantian tahun bukan untuk pesta, bukan untuk sekedar perayaan, tetapi sebagai tanda bahwa jarak kita dengan kematian semakin dekat. Maka marilah kita, ya, jadikan, ya, berlalunya tahun ini, ya, sebagai cermin diri. Sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah? Ya, sudah berapa banyak kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan, ya, ketika kita berjumpa dengan Allah kecuali takwa. Ya, hanya takwa lah satu-satunya yang bisa kita banggakan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering dibaca oleh khatib Jumat, ya, di antara nasihat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang kalau bertakwa, ya, yang pertama yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalnya, ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang tidak kalah penting, Allah akan mengampuni dosanya. Karena pintu surga itu enggak akan terbuka kecuali karena Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan pintu neraka enggak akan tertutup rapat, ya, kecuali Allah juga telah mengampuni dosa-dosa. Sehingga sekali lagi tidak ada yang kita banggakan ketika kita menghadap Allah, ketika kita meninggal dunia, ya, kecuali dengan takwa. Harta yang kita punya akan habis, ya. Jabatan hilang, tubuh yang sekarang mungkin masih kuat, ya, akan melemah, ya. Tapi amal soleh akan tetap menemani kita, ya, sampai kita di alam kubur. Oleh karenanya, ya, mari kita, ya, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita di masa lalu, ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, dan kita bertekad untuk memperbanyak amal-amal soleh, ya, di sisa umur yang kita miliki. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan sisa umur kita ini lebih baik, ya, dari umur yang telah berlalu, ya. Ketahuilah bahwasanya kita hidup ini bukan untuk berlomba, ya, memperbanyak umur di dunia, tapi kita sedang berlomba menjadikan sisa umur kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pergantian tahun ini, ya, bukan sekedar perubahan kalender, ya, tapi perubahan hati. Ya, semoga Allah menerima amal kita, ya, mengampuni dosa kita dan memberkahi umur kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.